يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعند ذكر حبيبه وأوليائه الصالحين تتنزل الرحمات والبركات والنفحات. والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد سيد السادات وقائد القادات وعلى آله وصحبه ذوي الأنجم الباهرات والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء, tanpa mengurangi rasa ta'zim, banyak habaib, banyak ulama yang hadir, utamanya kepada panjenenganipun Romo Kiai Haji Mas Duki, Romo Kiai Haji Mas Fuad Nur Hasan, Habibana Al-Habib Muhammad Najib Al-Haddad, Rais Rabitah Alawiyah Indonesia, Al-Habib Ad-Da'i ilallah Taufiq Ibn Al-Habib Abdul Qadir As-Saqaf, dan utamanya kepada keluarga besar Kanjeng Maulana Sunan Ampel Nadir dan seluruh keluarga beliau, akhina wa habibana Kiai Haji Hud bin Kiai Ubaidillah beserta semua saudara-saudara beliau Al-Azmat Khan, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada para habaib dan ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Pejabat pemerintah yang hadir sore hari ini, yang mudah-mudahan beliau-beliau diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membina negara Indonesia di wilayahnya seperti yang dimohon oleh akhina Kiai Haji Hud Azmat Khan, menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Ketika disebutkan sejarah orang yang saleh, maka di majelis itu akan dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita sore hari ini memperingati haul seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah, bahkan tokoh utama di dalam terciptanya Islam di Jawa Timur khususnya dan Islam di seluruh Indonesia, Maulana Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel yang ke-548. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Ketika kita menceritakan, menyebut sejarah orang-orang saleh, maka di majelis itu akan dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini, kita tidak keluar dari majlis yang mulia ini, kecuali di setiap kepala-kepala kita sudah menempel rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah sudah berfirman kepada para malaikatnya, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Saksikan malaikat, sesungguhnya aku sudah mengampuni semua yang hadir di majlis itu. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum 548 tahun yang lalu, tentunya kita bisa merenungkan, kita bisa meresapi bagaimana keadaan Jawa Timur, tanah Jawa Indonesia. Mereka semuanya ketika berkiblat, ketika mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat, sekaligus doa yang diangkat kedua tangan oleh Maulana Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, maka mereka orang-orang yang asalnya beragama Hindu menyatu menjadi orang-orang Islam. Mereka yang beragama Buddha, mereka menjadi orang Islam. Mereka orang yang tidak mengenal agama, bahkan mereka orang-orang yang menyembah batu, semua kembali kepada ajaran Islam berkat daripada perjuangan dan dakwah daripada Maulana Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh akhirnya Kiai Haji Ahmad Hud Azmat Khan, bahwa tadi beliau mengatakan bahwa tujuan salah satu di antara hal ini adalah menyatukan umat, mulai dari para umaroknya hadir, Bapak Emil Dardak, Bapak Erik selaku wali kota Surabaya. Berapa tahun yang lalu pertama beliau diangkat menjadi wali kota Surabaya, beliau memberikan sambutan. Kemudian kami juga menyampaikan ceramah. Alhamdulillah hari ini terpilih lagi. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama memperjuangkan agama, kita dukung dan kita doakan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Titip agama, tidak titip apa-apa. Itulah nasihat daripada para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya. Kalau sekian 548 tahun yang lalu Maulana Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel mampu menyatukan mereka orang-orang yang beragama Hindu, menyembah batu, tidak kenal agama, semuanya kembali kepada Islam. Bagaimana saat ini di haul peringatan haul yang ke-548, maka mudah-mudahan berkah daripada Maulana Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, semua yang berserakan akan menjadi satu. Di zaman fitnah ini, kaifa antum? Bagaimana keadaan kalian di zaman fitnah ini? Kita berharap kepada Allah, berkat daripada haul Maulana Sunan Ampel, semua yang berserakan akan menjadi satu, semua yang terpecah belah akan menjadi satu, semua yang tidak akor menjadi akor, semua yang kurang baik akan menjadi baik. Semuanya adalah berkat dari Maulana Sunan Ampel Raden Ahmad Rahmatullah. Dan Habibana Taufik Hafidhullah tadi mengatakan kepada saya, Masya Allah, berapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Setiap ada orang yang sholat di tanah Jawa ini, bahkan di Indonesia, maka beliau orang yang pertama kali mendapatkan pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang sholat, berapa banyak orang-orang yang melakukan ibadah, berapa banyak orang-orang yang mengeluarkan zakat, berapa banyak orang-orang yang i'tikaf, berapa banyak orang-orang yang berzikir, berapa banyak orang-orang yang bermunajat. Maka beliaulah orang yang pertama kali mendapatkan pahala yang paling banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu awwalu man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Karena Maulana Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel orang yang pertama kali menjadikan sunnah-sunnah kebaikan di tanah Jawa ini.
Sehingga tidak ada orang yang melakukan ibadah dari keturunannya, santri-santrinya, murid-muridnya, cantrik-cantriknya, dan semua yang ada hubungan dengan Kanjeng Sunan Ampel, melahirkan keturunannya lagi, melahirkan keturunannya lagi, melahirkan keturunannya lagi, sampai berapa miliar orang-orang yang melakukan ibadah berkat daripada Maulana Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Maka beliaulah ketika orang-orang melakukan ibadah pertama kali yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu semuanya kembali mengerucut akar pertama kali adalah tidak ada duanya Maulana wa Habibana Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Taufik mengatakan kepada saya, amber-amber pahalanya Maulana Sunan Ampel, amber-amber. Sehingga sebetulnya ketika kita tidak kirim Fatihah kepada beliau, beliau sudah banyak mendapatkan pahala-pahala itu. Cuma kita berharap ketika kita kirim baca Fatihah, ketika kita baca surat Yasin, maka tujuannya tidak ada duanya kecuali hanya amberan-amberan itu sampai kepada kita semuanya yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan itu semua kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita yang hadir atau yang tidak hadir, semuanya mendapatkan berkah daripada Maulana Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Amin ya rabbal alamin. Al-Habibul Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawsil Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa radiya anhu wa ardah. Beliau mengatakan, al-awliya ya'tanuna biman yaludu bihim ba'da wafatihim ashaddu mimma kana qabla wafatihim. Para awliya-awliya senantiasa memperhatikan pada siapapun yang datang kepada mereka-mereka di saat mereka sudah meninggal dunia, melebihi perhatian mereka daripada mereka masih hidup. Li'annahum ba'da wafatihim rufi'a anhumut taklif. Kata Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa radiya anhu wa arda, karena mereka para awliya-awliya itu ketika sudah meninggal dunia, terangkat dari mereka at-taklif, terangkat dari mereka kewajiban-kewajiban yang lain. Beliau-beliau sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban salat 5 waktunya. Beliau-beliau sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban qiyamul lail mereka. Kenapa saya katakan qiyamul lail bagi mereka adalah wajib? Bukan cuma sekedar wajib, tetapi ini adalah merupakan kebiasaan daripada orang-orang soleh. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Jangan tinggalkan salat malam, karena sesungguhnya salat malam itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk melakukan kebiasaan daripada orang-orang soleh sebelum kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ketika rufi'a anhumut taklif, diangkat dari mereka-mereka para awliya-awliya ini at-taklif, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka, maka mereka tinggal hanya menyambut semua tamu-tamu Maulana Sunan Ampel. Kita disambut oleh beliau, ahlan wa sahlan. Sambutan atas nama Nadir akhina wa habibana Kiai Haji Hud tadi mewakili, bukan cuma mewakili atas nama panitia, tetapi juga mewakili atas nama Maulana Sunan Ampel. Ketika menyambut kita semuanya, di mana ketika rufi'a anhumut taklif tidak ada bagi mereka kecuali hanya menyambut kita. Apa yang kita munajatkan, kita tawassulkan lewat beliau, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan yang penuh dengan keberkahan, Sayyidina Imam As-Sahabil Jalil Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda merekam doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman dan Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Mu'jamul Awsat. Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di pertengahan bulan Rajab, bulan Sya'ban ini kita berdoa kepada Allah berkah Sunan Ampel Maulana Raden Ahmad rahmatullah. Allahumma kama baraktana fi Rajab fabarik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau berkahi kami semua di bulan Rajab, maka sambungkan keberkahan itu ketika masuk di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua yang hadir bisa masuk pada bulan Ramadan. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri rahimahullah menambahkan doa itu, wa a'inna fihi 'ala siyami wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Bantu kami ya Allah di dalam bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan untuk bisa istiqamah melakukan siam, istiqamah melakukan qiyamul lail, dan istiqamah membaca Al-Quran. A'idhu Allahumma wa ala jami'il hadirin sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam ala ma yuhibbu Rabbuna wa yarda. Mudah-mudahan Allah ulang-ulangkan kita semuanya bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, sampai kita betul-betul mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min la yashba'a minal khair hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin tidak akan pernah merasakan kenyang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sampai puncaknya adalah surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak akan pernah merasakan kenyang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sampai puncaknya kita semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Doa penutup dari Wahbah yang dibaca oleh Habibana Al-Habib Najib Al-Haddad hafizahullah wa ra'ah. Dan doa ini adalah sangat penting untuk terus kita amalkan dan terus kita istiqomahkan di saat-saat, di waktu-waktu, di zaman fitnah ini. Doa yang pertama adalah doa yang sangat dibutuhkan oleh mereka semua orang-orang yang meninggal dunia. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelahnya, orang-orang yang datang setelahnya, generasi berikutnya, generasi kita saat ini, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang telah mendahului kami, orang-orang yang telah meninggal dunia dengan membawa iman wal Islam, sabaquna bil iman. Ini butuh mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwith yantadiru da'watan talhaqu. Tidak ada orang meninggal dunia semuanya kecuali mereka seperti orang yang akan tenggelam dan minta tolong. Apa yang diharapkan oleh mereka? Yantadiru da'watan talhaqu, menunggu doa-doa dari mereka orang-orang yang masih hidup. Al-Habibul Imam Qutbud Da'wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, mengutip salah satu sabda dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ummati ummatun marhumah tadkhulu kuburahum bidunubin kal jibal thumma takhruju minha wa qad ghufirat dunubuhum bidu'ail ahya'i lil amwat. Umatku adalah umat yang banyak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masuk ke dalam kubur dengan membawa dosa bergunung-gunung, dan ketika keluar dari alam kubur, dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat doa daripada orang-orang yang masih hidup yang dikirimkan kepada mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang tidak kalah pentingnya, lanjutan daripada ayat ini, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina
amanu, jangan kau jadikan di dalam hati kami ini ya Allah ghil, rasa kebencian. Allah sendiri yang perintahkan kita untuk menghilangkan dari hati kita rasa ghil, rasa kebencian. Lilladzina amanu, kepada mereka orang-orang yang beriman. Kepada mereka orang-orang yang beriman saja wajib kita jauhkan dari hati kita rasa iri, rasa dengki, rasa ghil. Apalagi kepada mereka hamba-hamba Allah yang soleh, kepada mereka orang-orang yang soleh, tanpa kecuali siapapun orang-orang yang soleh, orang biasa saja kita bersihkan hati kita dari ghil, dari rasa kedengkian. Apalagi kepada mereka orang-orang yang jelas-jelas menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Inilah misi yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana Al-Imam Maulana Raden Ahmad rahmatullah. Hilangkan rasa dengki dari hati kita. Sebab ketika ada rasa dengki dari hati kita, maka tidak ada gunanya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud batu sampai ireng, puasa sampai kurus. Tapi kalau ada rasa dengki di antara kita, maka semua pahala ibadah itu akan dibusuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dikembalikan kepada orang-orang yang kita iri atas mereka. Kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti akan dihasudi, apapun bentuk daripada nikmat itu. Seorang ulama mengatakan, seperti yang dikutip oleh Imam Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin, kalau toh misalnya ada rasa dengki di dalam hati saya, lebih baik saya iri kepada kedua orang tua saya. Kenapa? Karena pahala yang saya lakukan dari ibadah-ibadah itu semuanya biar diambil semua oleh orang tua saya, tidak diambil oleh orang lain. Tapi yang mengambil pahala saya adalah orang tua saya, karena beliau lebih berhak untuk mendapatkan pahala dari saya daripada orang-orang yang lain. Maka berkat daripada hadir kita haul sore hari ini di dalam haulnya Maulana Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel yang ke-548, mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita iman yang sangat kuat. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama baraktana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebagaimana Allah berkahi kita semuanya di bulan Rajab, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya di bulan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan kita semua masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqamah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah menuliskan kata-kata Imam Sufyan bin Uyainah di dalam kitabnya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan sejarahnya orang saleh, maka di majlis itu akan dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keberkahan dari Maulana Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah, dan dengan rahmat Allah, berkat daripada beliau para wali-wali Allah, utamanya Maulana Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel, mudah-mudahan umur kita semua diberkahi oleh Allah. Rizki kita rizki yang barokah, anak-anak kita semuanya soleh solihah, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semua yang hadir terutama akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Dan mudah-mudahan segenap jajaran takmir Kiai Haji Hud dan semua saudara-saudaranya serta seluruh takmir Masjid Sunan Ampel ini mudah-mudahan diberikan kekuatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya rizki yang barokah, rizki yang halal, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan berkah daripada Maulana Sunan Ampel, Allah jauhkan bala musibah sekecil apapun
apapun dari diri kita, dari keluarga kita, dari warga kita, dari negara kita, berkat Maulana Sunan Ampel. Mudah-mudahan kita ketuk pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat pintu para kekasih-kekasihnya. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di dunia saat ini di dalam acara Hall Maulana Raden Ahmad Rahmatullah yang ke-548, mudah-mudahan kita akan kumpulkan hakikatan bersama beliau, hakikatan bersama keluarga besar beliau, hakikatan tentunya bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, istiqamah ibadah, husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah yang akan membahagiakan orang tuanya dunia sampai alam akhirat, husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang banyak, rizki yang mengantarkan nikmat di dunia sebelum bahagia akhirat, husnul khatimah setelah dijauhkan dari musibah bala sekecil apapun, husnul khatimah puncaknya. Mudah-mudahan kita akan bersama-sama dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat pintu mahabbatur Rasul, mahabbatu ali baitihi, mahabbatu dzurriyyatihi, mahabbatu Maulana Sunan Ampel. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan.